Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam channel Metode Kolbi. Insyaallah pada sesi kita kali ini kita akan mempelajari hukum tajwid yang ada di surah An-Naba dari ayat pertama yaitu ayat ke-1 sampai ayat yang ke-10. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa membantu kita dalam mempelajari Al-Quran, khususnya dalam hukum-hukum tajwid. Dan jangan lupa dalam channel Metode Kolbi ini kita akan terus konsisten mempelajari tajwid sampai kepada kita bisa dan mengerti dan insya Allah bisa mempraktekkan dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar hukum-hukum tajwid yang ada di surah An-Naba dari ayat ke-1 sampai ayat yang ke-10. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat pertama surah An-Naba, di sini ada amma. Amma di sini ada tasdid. Ini adalah gunnah sebab huruf mim ditasdidkan. Maka hukumnya adalah gunnah. Terus selanjutnya yatasaalun. Nah, di sini ada mad wajib mutasil. Sebab mad tabi'i di sini bertemu hamzah dalam satu kata. Maka hukumnya adalah mad wajib mutasil. Panjang mad wajib mutasil yaitu antara 5 harokat. Dan yatasaalun. Di sini ada hukum mad arid li sukun. Mad arid li sukun panjangnya antara 2 sampai 6 harokat. Nah, sekarang ayat yang kedua. Ayat yang kedua di sini ada anin naba'il 'adzim. Anin ada alif lam syamsiyah sebab alif bertemu dengan huruf nun. Maka disebutnya adalah alif lam syamsiyah. Terus digunnah sebab huruf nun ditasdid, maka bacanya adalah anin. Nah, ini namanya gunnah. Alif lam qamariyah. Selanjutnya sebab alif bertemu dengan huruf ain. Alif bertemu dengan huruf ain, maka disebutnya alif lam qamariyah. Yang terakhir adim. Nah, di sini ada hukumnya mad arid li sukun sebab mad tabi'i bertemu huruf hidup dan bacanya waqaf. Maka hukumnya adalah mad arid li sukun. Nah, kita lanjut ayat yang ketiga. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nama tajwid pada kalimat ayat yang ketiga adalah yang pertama mad tabi'i sebab huruf ya dikasroh. Alladzi. Nah, terus selanjutnya adalah ada hukumnya idhar safawi. Karena mim sukun bertemu dengan huruf fa. Ini mim sukunnya bertemu huruf fa. Maka dinamakan huruf atau dinamakan hukum izhar safawi. Mim sukun bertemu dengan huruf fa. Selanjutnya ada di sini mad tabi'i sebab huruf ya dikasroh fihi. Ini namanya mad tabi'i. Terus selanjutnya mukhtalifun. Ini nama hukumnya adalah mad arid li sukun
Sebab mad tabi'i bertemu huruf hidup dan bacaannya waqaf. Mukhtalifun. Sekarang kita ayat yang keempat. Coba kita lihat ayat keempat. Kalla saya'lamun. Nah, di sini ada hukumnya mad tabi'i. Sebab kenapa bisa dinamakan mad tabi'i? Sebab alif di fathah. Alifnya di fathah, maka mad tabi'i. Terus saya'lamun. Nah, ini ada juga mad arid li sukun. Sebab mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dan bacanya waqaf. Saya'lamun. Ayat yang kelima, thumma kalla saya'lamun. Ayat yang kelima di sini ada hukumnya gunnah. Thumma gunnah. Sebab huruf mim ditasdid, maka digunnah. Kalla mad tabi'i sebab huruf alif di fathah, maka hukumnya adalah mad tabi'i. Saya'lamun. Nah, di sini ada hukumnya mad arid li sukun. Sebab mad tabi'i bertemu huruf hidup dan bacanya juga waqaf. Saya'lamun. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-6. Alam naj'alil arda mihada. Nah, di sini ada idhar safawi. Idhar safawi sebab mim sukun bertemu dengan huruf nun. Mim sukun bertemu dengan huruf nun. Alam naj. Nah, ini adalah idhar safawi. Terus juga ada hukum dinamakan qalqalah sugro. Sebab huruf jim sukun asli. Naj. Alil arda mihada. Terus selanjutnya arda, ini ada alif lam qamariyah. Sebab alif bertemu dengan huruf alif arda, maka alif lam qamariyah hukumnya. Terus mad asli sebab ada fathah berdiri di sini. Mihada, ini mad asli. Bisa dinamakan juga mad badal. Nah, terus selanjutnya adalah mad iwad. Mad iwad ini sebab huruf alif berharokat tanwin fathah, ada dua fathahnya. Berarti ini yang dinamakan tanwin. Dan bacaannya waqaf. Mihada. Panjang mad iwad adalah satu alif atau dua harokat. Mihada. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-7. Wal jibala autada. Wal jibala alif lam qamariyah. Sebab alif lam bertemu dengan huruf jim. Wal jibala, ini alif lam qamariyah hukumnya. Terus ada mad asli sebab huruf alif di fathah. Autada. Dan huruf lin sebab huruf waw disukun oleh fathah. Autada disukun oleh fathah, ini huruf lin. Terus selanjutnya tada, ini mad asli atau mad tabi sebab huruf alif di fathah. Autada. Yang terakhir adalah mad iwad. Autada sebab huruf alif berharokat tanwin. Yang terakhir tanwin dan bacanya waqaf, diwaqafkan. Kita lanjutkan ayat yang ke-8. Wa khalaqnakum azwaja. Nama tajwid pada ayat yang ke-8 adalah qalqalah sugro. Wa khalaqnakum. Qalqalah sugro sebab huruf qaf disukun asli. Terus mad asli
sebab ada fathah yang berdiri. Nah, ini mad asli ada fathah yang berdiri, bisa juga dinamakan mad badal. Terus mad idhar safawi, sebab mim sukun bertemu dengan huruf alif. Mim sukun bertemu dengan huruf alif, ini namanya idhar safawi. Terus mad tabi'i, sebab huruf alif di fathah. Ini mad tabi'i. Yang terakhir adalah mad iwad. Azwaja, mad iwad sebab huruf alif berharokat tanwin fathah dan bacanya juga diwakofkan, maka hukumnya adalah mad iwad. Nah, kita lanjut ayat yang ke-9. Waja'alna naumakum subata. Nama tajwid pada ayat yang ke-9 adalah mad tabi'i, sebab huruf alif di fathah. Terus ada juga dinamakan huruf lin, sebab waw disukun oleh fathah. Naumakum, ini huruf lin. Huruf lin, waw disukun oleh fathah. Terus izhar safawi. Izhar safawi ini mim sukun bertemu dengan huruf sin. Mim sukun bertemu dengan huruf sin. Naumakum subata. Ini huruf. Terus ada mad tabi'i, sebab huruf alif di fathah. Subata. Yang terakhir adalah mad iwad, sebab huruf alif di tanwin fathah dan dibacanya waqaf, maka hukumnya adalah mad iwad. Terus selanjutnya ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Nah, ini waja'alna al-laila libasa. Nah, waja'alna, nama atau hukum tajwid yang ada di ayat ke-10 surah An-Naba, yaitu yang pertama adalah huruf lin, sebab ya sukun oleh fathah. Ini huruf lin. Waja'alna. Nah, terus selanjutnya adalah mad tabi'i, sebab huruf alif di fathah. Huruf alif di fathah di sini. Ini ada mad tabi'i. Dan terakhir adalah mad iwad. Mad iwad ini sebabnya huruf alif ditanwin, huruf alifnya ditanwin fathah dan bacanya juga waqaf, maka dihukumkan yaitu mad iwad. Waja'alna al-laila libasa.